watak, sifat, kepribadian. Karakter itu apa? Ada lagi? Belum? Belum ada lagi? Karakter itu bisa kebiasaan. Bisakah karakter tidak dapat dari kebiasaan? Bisa? Dan ada lagi? Ayo, yang masih sekolah semua kan? Ada yang sudah ada sekolah, sudah lulus. Berarti masuk dalam sekolah kehidupan. Wah, itu lebih ngeri lagi. Ada lagi karakter? Karakter? Ayo, ada? Gak ada? Kalau belum ketemu jawabannya silakan teman-teman buka dulu dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 7. Filipi 3 ayat 5 sampai 7. Oke. Lihat di sini boleh bukain. Filipi 3 situ. Filipi 3 ayat 5 sampai 7. Ini tentang seorang yang tanda kutip dia ini sudah melakukan semua hukum Taurat dan tidak ada yang tidak dilakukannya. Jadi dia ini perfect banget. Itu sebuah karakter yang tidak bisa lagi didapat bahkan sampai kehidupan orang sekarang ini. Seperfect itu, seluar biasanya itu, sepintar itu, tetapi kemudian Tuhan menarik dia. Seperti yang menariknya di sini dikatakan Filipi 3:5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi dia ini kalau sudah ngomong tentang orang Farisi, berarti dia nggak akan mungkin bisa salah. Udah pasti tepat. Dan yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya siapa? Jemaat. Teman-teman semua sekarang bisa duduk manis di sini, menikmati firman Tuhan, kena AC dan lain sebagainya, itu sudah paling nyaman. Kota Semarang itu toleransinya berjalan dengan baik. Tapi di tempat adik saya yang ada di daerah Banten sana, gereja itu nggak boleh berdiri, nggak boleh ada yang namanya gereja. Kemudian mereka ibadahnya gimana? Mereka cari tempat paling pojok, sewa hotel atau sewa rumah makan. Paling sedikit itu bayarnya itu 1 jamnya 5 sampai 8 juta. Berarti kalau dipakai 2 jam berapa? 16. Itu hari Minggu. Teman-teman, di sini nggak ada yang bayar kontrakan gereja ya. Semua aman ya, aman, terkendali dan tidak ada masalah. Tapi ternyata teman-teman yang ada di sana walaupun keadaan susah, mereka masih menikmati yang tidak Tuhan dengan sungguh. Jadi ketika mereka ini mau beribadah, mereka harus masuk itu dari lorong pojok, karena saya dulu pernah di sana. Jadi kita jalani dari rumah makannya, nggak boleh ngetahui kita bawa Alkitab atau buku seperti ini, tidak boleh ngetahui. Jadi kita biasa aja santai jalan ke lorong paling pojok sana, kemudian masuk di ruangannya, itu pun kedap suara untuk semua. Harus makan dulu di sana. Coba kalau kita nikmati seperti itu, ditutup semua, kemudian kita harus makan dulu di sana, kemudian baru kita masuk ke ruang ibadahnya. Ruang ibadahnya di mana ya? Di situ toh. Kotain toh. Sini sampai sini, sini sampai sini, nanti pada sini. Gak boleh pakai drum, gak boleh pakai gitar, gak boleh pakai gitar tuh, tapi gak boleh pakai keyboard. Jadi ceng, suaranya ketinggian ini, kegedean suaranya diturun lagi. Sampai seperti itu. Tapi tujuannya untuk apa? Cari kemuliaan, cari Yesus Kristus. Tapi di sini kita akan ya tentang penganiayaan kita mengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati Taurat. Aku tidak apa? Bercacat. Di situ aja ada Allah. Di sini yang dari sini bisa dari sana, yang dari sini bisa dari sana. Aku tidak apa? Bercacat. Tidak bercacat itu berarti 100%. Wah, luar biasa. Gak ada salah. Gak ada salah. Sampai Tuhan bisa tarik dia, tarik si orang ini nih. Kenapa? Karena ternyata Tuhan perlu orang yang pintar. Pekerjaan Tuhan perlu orang yang pintar. Oleh sebab itu teman-teman semua gak ada yang tidak boleh tidak pintar. Karena pekerjaan Tuhan di tempat ini perlu kalian orang-orang yang pintar. Katakan amin. Kalau itu membuatmu bersemangat, membuatmu untuk bergairah, segera seperti katakan amin. Jadi berkat Tuhan itu gak diambil sama setan.
Engkau cepat ambil berkatnya Tuhan. Set buat aku, bukan buat orang lain. Buat siapa? Buat aku dulu. Cepat ambil berkatnya Tuhan, serius. Karena hari ini bukan hari yang semakin mudah, hari ini hari semakin sulit dan semakin mengerikan. Yang terbaru itu, yang di UI itu, ada tahu beritanya? Hanya karena apa? Kalah kripto apa kalah apa gitu, kemudian dia potong adik kelasnya. Yang terbaru lagi kemarin, hanya karena perselisihan tentang hak uang makan dan sebagainya, dia bunuh temannya, anak-anak muda. Hanya karena apa kemarin itu? Percekcokan tentang ini, siapa pacar siapa, kemudian dia apa kan dia tabrak itu si cowoknya atau si ceweknya itu, nggak tahu. Endingnya apa? Dua-duanya dapat nggak dapat. Yang satu sekarat kan. Hari bukan semakin baik. Jangan bilang, oh ya lingkungan gereja, aku lingkunganku aman kok, lingkunganku gereja semuanya orang-orangnya suci dan sebagainya. Enggak loh. Enggak semuanya itu yang tanda kutip ya. Mungkin kalian lihat kayaknya aku tuh ngomong kayak gini hari ini baik ya, bener ya. Tapi sebelum ini mungkin aku tadi sudah melakukan dosa. Ketika di jalan tadi sudah jalan tuh, kita udah jalan benar. Di ego-egoan, no, semua orang ada kita. Di belok aja ego-egoan. Aku Semarang Barat soalnya. Ego-egoan, ada anak ini rumah sakit itu, rumah sakit pemerintah. Karyadi, sudah kasih rating. Nah mas, motor masih jalan. Motong. Di mulut keluar ya nih. Ada. Kita pakai ini. Lo bener ya, itu udah dosa belum? Udah. Wah aku dosa, aku tapi udah keluar dari mulut kok mas, dalam hati kok udah dosa nggak? Sama aja jadi. Bener nggak? Kalian naik motor bet, nah langsung tinggal lari itu mobilnya. Mobilku berapa kali kemarin habis juga karena ditabraknya tidak di kota Semarang, jadi aku nggak berani ngejar. Gojek si pasukan hijau itu, pintunya udah dibuka pelan dia masuk. Biar mobilnya naik, pintunya naik. Ya Superman kan? Dia baik coba kenceng kalau tak sedan turunin lagi itu. Tapi dalam hati gerundel gak? Kita jalan wilayahku ya habis loh. Bener nggak? Itu dosanya kira-kira. Karena itu terjadinya jalatan. Jadi saya tidak berani macam-macam kan wilayah sana, kalau bingung ya orang-orang langsung bukti itu semua kan mobil itu. Ya saya yang salah saya. Tapi balik lagi tidak ada bercacat. Jadi dia orang yang sangat sempurna. Nanti kita lihat ya karakternya dirubah seperti apa. Ayat yang ke-7. Tetapi ini ya, coba kita baca bersama 2, 3. Tetapi belum, suaranya yang keras. Dia dulu yang sini ke sana, yang sana ke sana. Ya, yang enak yang mana? Yuk, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Yes. Sekarang ku anggap rugi karena itu perubahannya itu bukan hanya 90, bukan 60, bukan 120, 190, ternyata bisut. Tadinya aku selalu mungkin ya teman-teman selalu suka bohong. Izinnya kemana sama orang tua main futsal, ternyata kemana? Keliling kota Solo. Kemana lagi? Ayo kemana lagi biasanya mas? Izinnya apa? Main latihan musik gereja, ternyata larinya ke nongkrong sama siapa? Kafe, sabar. Tidak apa, aku hilang, tidak apa. Hari ini tuh dosa dia, itu dosa yang diam. Unik, aku tidak pernah berdosa kok. Nah itu sudah berdosa. Karena apa? Karena nggak mengakui dosanya. Benar nggak? Karena kita ngomong nih, bareng aja. Banyak anak-anak Kristen yang katanya itu kalau di lingkungan kerohanian, di lingkungan yang gereja yang tutup kaki itu, wah, angkat tangan, nangis, sini keluar, nggak ada ya sini ya, umroh banget di sini, sini keluar semua nangis. Tapi ketika di luar dia main apapun, dia melakukan aktivitas, dia tuh melakukan kekurangan. Sampai ke ini yang kemarin tuh aku lihat di mobilnya ada salib, kemudian dia ini ngasih apa buat tukang parkir. Susuan tuh loh, susuan cuma 1000 itu goni loh. Saya betul loh, lah. Ya ampun, semiskin itu kan orang Kristen kan. Cuma 1000 loh kan. Itu goni 500 ribu dah loh.
YouTube udah masuk uang. Ya ampun, apa yang kamu tabur itu nanti kamu tuai. Kamu nabur 500, semuanya mintanya berapa? 50 juta. Mimpi ya teman. Bener gak? Nabur sedikit yang terimanya sedikit. Ini karakter. Kita nabur banyak nih, kita bisa dapat banyak gak? Bisa, tapi tidak tahu waktunya kapan. Itu karakter. Tapi orang Kristen, kebanyakan orang Kristen mintanya nih hari ini dapat nih set, ngasih segini doang ya, ngasih segini, terus mintanya besok dapat yang iPhone 15. Belum keluar aja sudah mintanya segitu. Padahal dia ngasihnya off. Karena dia di endorse tidak tambahin ya. Kalau iPhone kan ada endorse. Kalau tidak endorse ini tidak tambahin. Kita mintanya yang besar, tapi kita nggak pernah mau kasih yang terbaik, yang besar. Makanya saya katakan, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang cuma anggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagimu, apa juga teman-teman yang merupakan keuntungan bagimu, sekarang kamu anggap rugi. Masih ada, ayo. Apa yang dahulu merupakan keuntungan buatmu, sekarang tuh wah, coba om biar aku gak ngono ya. Aku biar ini ikut saya berarti sekarang mungkin hidup lebih baik nih. Adalah masa nggak ada sih di sini sih semuanya ya mas apa aja semuanya ada ya semuanya akan mengunipan. Ayo ada nggak? Juga ada merupakan keuntungan buatmu ya dulu tapi sekarang masih nggak? Masih. Tapi begadangnya untuk bikin warna jemaah kan bagus. Salam siapa sih yang bikin energi tidak? Bener nggak mas? Nah salah, jadi tutup-tutupin ya. Tapi apa yang dulu menjadi keuntungan buatmu, sekarang menjadi kerugian karena kamu sudah ikut dengan Tuhan Yesus sepenuh hati. Itu perubahan karakter lo dimulai dari mau ikut Tuhan sepenuh hati. Berapa banyak dari kita yang ikut Tuhan itu cuma sekedarnya aja, enggak sepenuh hati. Benar nggak? Kenapa kok dikatakan sekedarnya? Coba aku kasihlah doa kamu dengan. Nah, bisa enggak? Doa pagi doa enggak? Berapa kali doa? 3 kali. 3 kali. Makan pagi. Ayolah teman-teman, kita harus hidup sering sama Tuhan. Masa kita doa kita berapa kali? Coba kita berapa kali? 5 kali. Bangun pagi, makan siang, makan malam, terus tidur malam. Kita tadi kalah loh sama saudara diri kita. Mereka jam 5 udah siap-siap. Setengah 4, jam 4, jam 3, tambah lagi jam 2, jam 1, ayo, tambah lagi jam berapa mas? Jam 12. Mas Nova jam 12 kan sudah tirakat ya. Tidak makan putih kan langsung dia, berapa satu itu putih aja, biar fit. Ada yang seperti itu? Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Ini ketemu lagi, tak tanya lagi nanti. Tidak dia baca Alkitab. Baca. Belum. Baca. Sama yang mana? Yang ini. Berarti bolong. Tidak baca. Baca setiap hari. Bolong juga. Baca tuh. Bolong kata. Bolong. Baca. Kenapa kita harus baca kitab setiap hari? Karena kitab itu adalah apa? Suaranya Tuhan. Banyak orang bisa bilang gini, aku tidak pernah dengar suara Tuhan, kamu tidak pernah baca kitab. Pengennya dengarnya audible. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Membaca kitab tidak pernah kok tiba-tiba dengar suara Tuhan, tidak mungkin. Itu rohani dari mana? Itu rohana. Kamunya Susana. Adanya Rohimna. Bener nggak teman-teman?
Benar nggak? Iya enggak? Nah sekarang teman-teman yang muda ini kalau nggak dibiasakan suka baca Alkitab, nih ya, kalau tidak dibiasakan tidak akan terbiasa dan tidak akan pernah jadi kebiasaan. Bisa dipahami? Tidak buat catat nanti lupa. Kalau tidak terbiasa, tidak apa? Jadi kebiasaan. Jadi harus perlu dibiasakan supaya terbiasa membaca Alkitab. Kenapa baca Alkitab penting? Karena dari situ kamu tahu perintah Tuhan. Kamu bisa jadi orang-orang yang terbaik. Di kantor, di sekolah, teman nyontek, ikutan nyontek, malah jadi penyemangat buat yang lainnya nyontek, malah jadi gurunya, pengatur arenangan, kelas kan arenanya tuh. Ini apa? A. Ini apa? B. Ini apa? C. Ini apa? D. Oh berarti 1, 2. Kalau gerak-gerak gini berarti siapa yang gerak? Bagian belakang. Kalau gini, oh berarti yang samping saya kiri, lainnya yang gerak. Apalagi siapa yang jadi anchor? Bagian belakang atur situasi. Kamu kenapa? Tidak bu. Padahal lagi ngecek. Siapa yang kayak gitu? Wah, di sini luar biasa nggak kayak gitu ya. Luar biasa nggak apa. Tapi bagian ini ya kita lihat ya sekarang itu loh, sekarang ini hal yang kayak gitu sudah kuanggap rugi karena Kristus. Berarti pengenalannya itu dalam nggak? Berapa lama kamu kenal dengan Tuhan Yesus? Dari bayi kandungan sudah jadi bayi, jadi orang Kristen. Kristennya berarti nanti jadi Kristen turunan. Kristen keturunan ketika bapaknya tidak pernah ngajari atau ibunya tidak pernah ngajari sesuatu yang tepat. Dasar konsep ketuhanan yang tepat tentang Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, dia bertemu dengan pasangan yang notabene beda. Apa yang dilakukan? Dia akan mengucapkan sumpah pocong. Mau menikah sumpah pocong. Saya menerima ambil rutin binti rohani dengan seperangkat alat mandi dibayar tunai. Sah? Sah. Dia selalu berpindah. Banyak loh sekarang anak-anak Kristen, anak-anak yang tadinya menjadi WL di sini, menjadi pemain musik di gereja, menjadi pemain tamborin, hanya karena sudah usianya tuh mepet atau aku bilangnya tuh usia panik. Kalau udah masuk usia panik, dan aku juga usia panik. Usia panik tidak dapat jodoh, kemudian apa dicari? Cepat-cepat tubruk sampai tubruk sikat. Sopo sing gelem bae Mas, tak sikat ae wis, sopo sing gelem. Hanya dapat yang tidak seiman. Kalau nggak seiman, dia mempertahankan kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Tidak. Awal mungkin ya 5 bulan, 6 bulan kayaknya bagus. Sudah setahun, sudah mulai ketok enggak tuh. Nah, mau pacaran aja udah bosan. Berapa lama tuh pacaran kalian? Udah pacaran? Ada yang seminggu? Seminggu? 4 hari? Oh iya, luar biasa. 4 tahun paling lama. Paling cepat? Paling cepat berapa hari? Paling cepat pasti ada lah yang cuma 1 hari bosan. Besok lah 1 menit. 1 menit, tidak apa-apa kan? Masih pacaran. Tapi ketika kamu dalam proses pacaran, kamu tidak tentukan yang tepat, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kira-kira hidupmu, perjalananmu ke depan juga lebih baik kan? Tidak baik kan? Tidak sesuai kan soalnya. Padahal di sini dikasih kami. Sekarang ku anggap rugi karena siapa? Kristus. Jadi Paulus itu dulunya orang yang hebat dan dia selalu merasa dirinya hebat. Bukan hanya merasa dirinya hebat, memang dia super hebat, the best, terbaik. Tapi kemudian Tuhan tarik dia dengan cara yang luar biasa. Matanya dibikin buta, yang bahasa Jawa itu picek. Buta, ditutup matanya. Tujuannya apa? Supaya dia hanya bisa melihat kuasanya Tuhan. Benar nggak?
Coba kalau kita masih pakai panca indera kita. Nih, kita kasih contoh lagi ya. Siapa yang disuruh Tuhan, dia dalam satu perahu dengan murid-murid Tuhan Yesus, kemudian mereka ini nonton atau lihat, ih, setan guys, melakukan banyu setan guys. Kemudian dia ngomong apa? Biarkan aku berjalan kalau itu engkau Tuhan. Siapa namanya? Terus. Kemudian apa yang terjadi? Bisa tidak dia melangkahkan kakinya di atas air dan dia berjalan? Bisa tidak dia melangkah? Tapi kemudian apa yang terjadi? Angin datang, masalah datang lebih, masalah datang, dia pakai panca inderanya, bukan panca indera dari Tuhan. Ketakutan ada, kegelisahan ada, campur aduk semua. Endingnya apa? Dia tenggelam. Kemudian Tuhan ngomong apa? Kenapa kamu tidak percaya Pak? Diangkat lagi, bisa nggak dia jalan? Nah, karena kita orang Kristen menyepelekan yang namanya kuasanya Tuhan. Jadi karakter hidupnya dia itu tidak sepenuh hati buat Tuhan. Ketika kita dalam tantangan, dalam masa yang tidak baik, dalam keadaan perekonomian lagi turun, drop, kesulitan dan lain sebagainya, kita nggak cari Tuhan. Kita cari manusia, kita cari siapa? Pakai KTP, foto, terus kirim ke mana? Bener kan? Terus kalau sudah kayak gitu pusing, tidak bisa bayarnya, apa dilakukan? Set, lempar tali, main layangan. Ya. Lempar tali, taruh di atas, set, enggak. Selesai. Karena apa? Aku merasa nggak bisa hidup. Ya karena dia tutup dirinya sendiri dengan semua kebodohannya. Berapa banyak anak-anak muda Kristen yang seperti itu? Larinya kemana? Di rumah aku udah terima pengajaran yang sehat, larinya keluar. Keluar milihnya tempat yang gelap, yang salah. Bukan hanya dugem sekarang. Bukan hanya dugem lagi, tempatnya sudah lebih banyak lagi yang ditawarkan oleh dunia. Dan yang diincar sekarang anak-anak muda. Di hari ini itu persiapkan teman-teman semua supaya punya karakter Kristus. Supaya katakan saya harus. Kalimatku itu tidak keluar dari hati loh. Kalau keluar dari hati itu keras. Saya harus punya karakter Kristus. Nah, pada saat nanti kalian punya masalah, punya tantangan, punya namanya keadaan yang tidak menyenangkan, kalian akan tetap penuh dengan sukacita karena kalian punya karakternya Kristus. Seperti Paulus ditutup tuh matanya, kemudian dia hanya bisa melihat apa? Kegelapan. Dan kegelapan dia selalu tuh ngomong sama Tuhan. Dia dapatkan sesuatu dari Tuhan dari situ. Jadi kadang itu Tuhan pakai permasalahan, semuanya kayak sebenarnya tertutup gelap. Artinya itu dari situ Tuhan bukakan sesuatu yang lain buat kalian. Jadi tidak semua masalah itu buat kalian itu hancur, tapi bisa buat kalian lebih baik lagi. Amin. 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 Yakin tidak teman-teman kalau kuasanya Tuhan itu besar buat kalian? Yakin? 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 Nah, dari waktu ke waktu kita membiarkan kehendak Tuhan menyerap kehendak kita. Jangan sampai kehendak kita menyerap kehendak Tuhan. Ini yang aku mau Tuhan. Yang aku mau tuh kayak gini, jadi ikuti aku tuh Tuhan. Anak-anak muda kan kayak gitu kan? Benar nggak? Tapi yang Tuhan mau menyeraplah kehendaknya siapa? Tuhan. Tuhan berkehendak buat hidup kita. Saya dulu bukan tipikal yang seperti ini caranya saya ngomong. Saya dulu lulusan dari Sugio Pranoto, termasuk paling tidak itu bisa dibanggakan mahasiswa berprestasi karena foto saya pernah dipajang di sana. Di depannya bukan kepolisian itu ada foto saya. Selama beberapa bulan ada di situ. Dan waktu itu kenapa berprestasi? Karena saya bisa menjadi manajer terbaik. Saya bisa mengelola anak-anak. Saya bukan anak yang pintar,
Serius, saya bukan hanya 3,00 itu tidak the best lah. Padahal anak-anak yang saya bawa waktu itu di dalam Gema mahasiswa belajar atau Tebel, kita punya buku majalah. Saya dulu itu 1 tahun sebelum jadi PU, saya belajar dulu semua gimana cara mengolah orang dan sebagainya. Setelah itu saya naik jadi PU pimpinan umum. Yang saya kelola itu mahasiswa dengan predikat terbaik 3,4 sekian, 3,6 sekian, bahkan ada yang lulusan terbaik 3,8. Tapi mereka bisa tumbuh sama saya. Berkat dari itu, berkat. Tapi dari situ karakter saya berubah. Saya jadi orang yang sombong. Gak iso, gak ono lagi, gak mungkin jalan. Walaupun memang benar ya, ada saya tidak bisa jalan. Tidak ada jalan waktu itu. Ketika saya sudah bosan di tempat itu, saya berpindah untuk saya bisa mulai dengan sesuatu yang baru di perusahaan, di salah satu perusahaan. Di sana pun sama. Saya kelola orang dengan egonya saya. Saya tidak cocok nih dengan Mas nih, cocok. Saya punya sekretaris. Saya tinggal ngomong aja. Aku tidak pasti dengan cara kerjanya. Besok biar caranya pindah ya. Iya Pak. Besok saya nggak akan temukan wajahnya Mas ini di perusahaan yang waktu itu saya buka. Sampai ke satu titik di mana saya harus ditarik Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Itu saya seminggu nih. Harusnya kan pekerjaan, kita cari pekerjaan ya. Tapi itu pekerjaan dari kita, dari saya. Saya ditunggu seminggu. Itu bisa masuk di KIK waktu itu. Selesai diresmikan Pak Jokowi, saya masih ada di sana membantu. Tapi Tuhan berubah semuanya. Saya punya barber sendiri, bangkrut. Saya punya clothingan, bangkrut. Saya punya denim dan lain sebagainya, bangkrut. Semua dibikin bangkrut sama Tuhan. Rusak semua. Habis semua. Apa yang dulu sudah benar-benar saya tata itu keuangan dengan sangat rapi, hilang. Bahkan yang dulu hampir saya nikahi, pergi dengan laki-laki lain, hilang semua. Jebret. Dari situ prosesnya berjalan. Menyenangkan dari itu. Kurang berapa minggu itu menikah, atau berapa minggu, berapa bulan menikah, kemudian dia memutuskan tidak bisa, kalau kamu tidak kerja aku tidak mau. Ngapain jadi pendeta? Gak ada duitnya juga kan. Apalagi gerejamu gereja kecil, pakunya mau seperti itu. Dan saya akui waktu itu gerejanya bukan gereja yang besar. Sekarang pun menuju pada sesuatu yang diterima tempat kami nantinya. Tapi dari situ prosesnya berjalan. Karakternya saya dirubah, benar-benar dirubah. Saya dulu mengandalkan kemampuan saya sendiri, kepintaran saya, intelektual saya, cara saya berbicara, cara saya mengolah orang, dirubah Tuhan semuanya. Sampai titik nol. Tabungan saya itu habis. Mulai lagi dari bawah. Coba bayangin teman-teman, ketika kalian mulai lagi dari bawah dan kalian tidak punya namanya karakter Kristus, bisa tidak cepat naik? Tidak bisa. Yang kalian salahkan siapa? Kok Tuhan tega ya Mas? Tuhan mana ya Mas? Mas ada pendeta segala susah. Digawe iki kudune kan. Nah misalnya saya jadi orang kaya kan gerejanya enak, bener ya Mas ya? Nanti butuh apa tinggal cek, minta, ambil, bayar, tinggal gitu cok. Tapi belum tentu saya mau nyalamin loh jemaat saya, jemaat papa saya, bukan jemaat saya. Nyalamin, gak ada salahnya dong. Mungkin seperti itu. Tapi ketika karakter Tuhan dirubah, mbah-mbah yang datang yang mungkin tidak sikatan pun ngobrol sama saya terima. Serius, tapi perubahan itu tidak langsung jadi loh, tidak. Waktu ke waktu, prosesnya biarkan Tuhan yang membuat kita ini benar-benar ikuti arahnya Tuhan. Dan itu sangat tidak enak, sangat tidak enak. Dan jangan pakai kemampuan kita. Ngomong sama Tuhan, aku perlu kemampuan dari Engkau Tuhan, supaya itu benar-benar ngerti nih arahnya aku mau kemana nih. Mungkin salah satu dari kalian nanti akan dipakai untuk bisa menjadi gembala juga kan. Gak ada mau. Gak mau soalnya. Salah satu dari kalian nanti akan dipakai Tuhan, akan menjadi gembala ya.
Amin. Amin. Aku tak aminkan. Karena generasinya yang sekarang ini perlu kalian untuk kalian menantang mereka. Jangan terus kalian pengennya dilayani tapi nggak mau melayani. Pengennya disuapin tapi nggak mau nyuapin. Pengennya dipersiapkan tapi nggak mau persiapkan. Bener. Pengennya terus dikasihani tapi nggak mau mengasihani orang lain. Kasihan ya, kasihan itu nggak usah. Tapi balik kasihan hujan nggak usah lah. Nggak ada air, nggak bisa mandi, nggak usah nggak apa-apa. Nanti doa dari rumah. Ya kayak gitu. Lihat, anak muda perlu sebuah tanggung jawab, perlu punya yang namanya tanggung jawab, dan itu dilakukan dengan sungguh. Katakan saya harus punya tanggung jawab. Tak aminkan ya. Amin. Jadi mulai detik ini nih, tidak ada lagi ya. Kalau nanti bisa aku ketemu lagi nih, tak tanya siapa yang sebenarnya baca Alkitab. Siapa yang sebenarnya berdoa? Angel ya, buka mulut susah tidak karuan. Benar, tidak ada lagi gitu. Ketika ditanya siapa yang siap untuk melayani, kalau sudah di proses Tuhan itu tidak menyenangkan, tapi membuatmu jadi dewasa. Katakan amin. Cepat amin. Amin. Proses dari Tuhan itu tidak menyenangkan, tapi membuatmu jadi dewasa. Seperti yang tadi, ya mulai siapa? Pak, Bu, lu seperti yang tadi mulai siapa? Petrus. Jangan pakai indranya kita sendiri, kepalanya kita sendiri itu enggak sekeren kepalanya Tuhan loh. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ada saatnya nanti. Pada saat saya benar-benar nih ya, dibuat Tuhan drop, jatuh. Tapi dalam kondisi jatuh, saya tidak benar-benar jatuh ternyata. Karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Ada orang-orang yang terus membimbing saya, membuat saya sampai sekarang ini bisa berdiri seperti ini. Dan teman-teman tahu, itulah keluarga. Saya punya mama saya yang selalu marahin saya dengan sungguh, sehingga saya nggak jadi anak pendeta yang kurang ajar juga, yang kalau ngomong seasal-asalnya. Bapak saya punya gereja, kemudian saya melayani juga, enggak kayak gitu juga. Saya tahu porsi-porsinya tertentu. Saya tahu gimana saya harus bertindak dan bersikap. Dan itu penting. Itu karakter. Apa? Karakter. Apa teman-teman? Karakter. Dan itu penting. Prosesnya itu setiap hari, bukan hanya satu hari jadi enggak, tapi setiap hari, setiap jam prosesnya Tuhan itu terjadi buat teman-teman. Siap? Habis ini aku selesai, firman berhenti, tapi Roh Kudus juga akan selesai buat kalian, sehingga nanti pas kalian tidur Tuhan akan ingetin lagi apa sih yang belum terjadi. Karena mungkin engkau masih tahan egomu, engkau pakai dirimu sendiri untuk membuat dirimu sendiri lebih senang lagi, tapi nggak mau sedangkan Tuhan. Engkau mungkin bisa sombong karena Tuhan pakai dengan semua tidak ada si A, tidak ada si B, pelayanan tidak jalan, tidak ada si A, tidak ada si B, pelayanan tidak jalan. Bisa nggak kau jadi sombong? Sangat bisa. Benar nggak? Di tempat saya itu saya selalu katakan ini, tidak ada orang yang terbaik di sini, semuanya baik. Tidak ada yang terpintar di sini, semuanya pintar. Karena semuanya harus mau belajar. Dan mau belajar ya silakan keluar di tempat ini, cari tempat lain untuk kalian bisa belajar. Karena kalian sudah pintar. Bukan di tempat ini. Tersinggung enggak? Ada anak muda set, tarik celananya, pindah. Bawa beberapa temennya, terus pindah. Saya tidak pernah itu ganduli. Karena mereka bukan tempatnya, bukan di sini. Bukan di tempat saya maksudnya. Tempatnya enggak di situ. Silakan pindah. Nanti ada yang ngomong, kayak senangnya, ngomong tuh masyarakat tuh senang dia, ada yang mau ke sini, misalnya orang gini, berapa orang itu waktu itu. Sampai satu detik kita panggil seorang pendeta, nama Tuhan mengisi firman, firmannya pas, jebret kena des, tersinggung. Itu mesti itu tadi itu.
Sudah dikasih tahu juga tuh apa yang terjadi di gereja ini. Ya Allah, ya ampun Tuhan. Oh yo, aku hati kurang-kurangnya kerjaanku, ngomong ke jemaatku dewe kan. Bener ya Pak? Kalau sampai diomongin itu parah namanya. Tapi tak biarin. Kenapa tak biarkan? Karena saya tahu karakter saya sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu pasti asik kali. Dengan cara dulu. Aku tuh kayaknya halus. Tapi ketika langsung aku nggak cocok dengan orang, sudah pasti dia nggak pernah jadi sana. Sudah pasti. Tapi setiap orang yang ikut denganku hanya dalam jangka waktu berapa bulan, berapa tahun, dia pasti akan naik jabatan. Karena dia tahu porsinya, kerjanya harus seperti ini, menatanya seperti ini, karakternya begini, orangnya begini, sudah pasti dia naik. Sombongnya itu ya Tuhan buang, bener tak? Sombongnya itu yang Tuhan buang. Dan saya bersyukur sampai dengan detik ini saya tidak mengadakan hitungnya saya, tidak mengadakan ininya saya. Tapi sekarang saya adakan Tuhan, benar-benar adakan Tuhan. Iyalah, terang dia apa-apa, Alfred. Ya benar. Ketika berjalan dengan Tuhan itu semua bisa dihabisin loh. Apa yang jadi kesombonganmu hari ini teman-teman? Ada nggak? Apa yang jadi kesombonganmu? Apa yang jadi kesombonganmu? Wah, IPK aku api kok, IPK aku 3,sekian, aku lulusan terbaik, pasti aku masuk ke ini, pasti aku begini, pasti aku. Oh, anak muda kan kayak gitu. Harus pede, harus pede. Iya benar, pede boleh, tapi jangan terlalu. Di atas langit masih ada langit. Itu. Kalau kalimat itu gini, merendah untuk meroket. Karena ketika roket naik itu ada yang bisa lihat tak? Oh tiba-tiba, ternyata Mas Afrad ada di atas sana ya. Bener? Kalau kalimat itu selalu apa sih kalimat itu? Merendah untuk meroket. Ketika kita merendah, tiba-tiba itu langsung naik jut. Ini yang terakhir. Ketika kemarin, karena di GBI itu ada DPA itu Departemen Pemuda dan Anak, ada KPA itu Komisi Pemuda dan Anak. Di Kota Semarang ada pemilihan itu, dan namaku naik, namaku dinaikkan untuk bisa ada dipilih untuk bisa menjadi calon ketuanya Kota Semarang. Kota Semarang. Aku biasa aja karena aku sudah sering, namaku sering dipakai untuk bisa naik. Padahal untuk naikkan orang lain. Ya sudah biasa aja. Kenapa aku biasa aja? Karena lawan tandingku adalah anaknya ketua Perwil. Anaknya ketua Perwil itu berarti otomatis dia punya jabatan lebih tinggi dari bapakku. Iya. Jadi aku biasa aja karena aku merasa habis ini berarti aku kalah. Oh yang jadi lawan tandingku anaknya ketua Perwil. Sampai ke satu titik suruh nyebutin visi misi ya. Dia nyebutin visi misi semua ayat Alkitab itu keluar. Semuanya dari Kejadian sampai Wahyu itu keluar semua. Haleluya, amin. Dia dikasih waktu 10 menit lebih. Aku aja dikasih waktu berapa menit? 3 menit. Tapi visi misiku jelas. Unity for change. Ciptakan kesatuan untuk bisa merubah. Change, minta Tuhan, ada orang lain aku mau peduli, nyatakan syukur dalam segala hal. Kemudian melalui Tuhan yang sama, dah selesai. Tepuk tangan dah. Tepuk tangan. Ya ampun, aku tepuk tangannya, tepuk tangan sih. Sama, ya waktu itu sama. Seperti ini juga. Ketika sudah semua langsung, wah, ya ampun, karena sih tepuk tangan. Ya aku tepuk tangan dulu lah, baru semuanya tepuk tangan. Tapi dari situ ternyata waktu pemilihan apa yang terjadi? Yang tak pikir aku kalah. Ternyata aku menang 20 lebih suara dari siara ini. Berarti puji Tuhan berkat ya. Berkat ya. Ternyata bukan berkat, tapi masalah dan tantangan yang aku dapat. Dibikinlah masalah. Diulang lagi karena itu ada yang tidak pas. Diulang lagi yang kedua. Sama nggak visi misinya? Sama. Dia visi misinya ganti. Firman Tuhan diganti. Jadi pertengahan perjanjian lama sekarang perjanjian baru. Yang awal sampai yang akhir. Jadi sampai kitab Wahyu, sampai Wahyu pun keluar. Dari situ kitabnya itu, wah semua keluar. Kedua, ternyata menang lagi ya, 15 suara.
sampai di bagian terakhir hanya inilah dekrit daripada bapaknya yang turun. Karena Alfred tidak pernah belum pernah menjadi ini di dalam organisasi Kota Semarang, dan Alfred belum pernah ini gini aja. Nanti Alfred jalankan untuk Jateng dan DIY. Politiknya gereja. Aku sih biasa aja. Serius teman-teman. Oh, dia belum dipilih aja dia udah punya mobil baru naik. Setelah keluar itu 2 kali kalah, mobilnya cepet banget naiknya. Tak sekali lagunya pas beres tuh udah. Lagi hidupin lagunya. Dia sama-sama oyak-oyakan mas. Ternyata yang menang siapa? Tetep aku yang menang. Sampai di satu titik itu yang bagian 3 endingnya dia yang naik. Karena aku juga memang tidak pernah sih. Aku baru melayani itu 8 tahun, tahun ini 7 tahun, tahun ke-8 udah lagi. Tapi dari situ Tuhan memproses, dipersiapkan untuk apa? Ternyata di situ aku tidak kepilih. Aku kepilihnya di Jateng dan DIY, bukan menjadi ketuanya dia. Karena aku tidak mau ketemu dengan dia. Oh, orang kalau begitu itu masih ada perasaan sakit hatinya enggak? Iya, aku udah munafik kok. Lihat wajahnya aja. Ya ampun, bocah kemarin sore gaya itu melingkunya anak malik. Loh iya loh. Aku enggak kemudian langsung bisa langsung salaman gitu. Iya salaman. Itu waktu salaman dulu. Jadi terus. Oh iya. Tak akui. Karena masih ada perasaan manusianya, masih ada enggak? Masih ada. 3 kali begitu ini mas. Pengen balas enggak mas? Pengen enggak? Jangan bohong, pengen enggak? Pengen. Tapi aku balasnya dengan karya. Gimana? Pada satu titik pemilihan yang terbaru itu untuk pakat Persatuan Anak Tuhan ini lebih gede lagi. Karena yang mengangkat langsung Pak Rubin Hadi, dan aku dipercaya untuk bisa pegang Jateng dari I. Jadi lebih tinggi daripada dia. Ketemu dia itu salamannya udah beda. Kenapa kayak gitu ya? Jateng tanya dia, salah enggak? Enggak salah. Aku biasa ikut turnamen, aku orang turnamen. Aku ikut kerja dengan orang-orang yang di atasku jauh, itu kita pun harus bersaing. Dan gak masalah persaingan, tapi persaingan yang sehat. Ketika seperti ini persaingannya sehat. Enggak, anak-anak muda diajarkan untuk dapatkan persaingan yang sehat, ya aku akan latih untuk mereka bisa sehat lagi. Caranya gimana? Mentalnya dia yang harus tak tembakkan dulu. Tadi ketika salaman betul itu. Datang itu. Tapi biasa aja dia. Karena kita udah latihan mental. Coba karakternya kalau ya aku masih pakai yang dulu, kira-kira bisa seperti itu enggak? Tapi ini karakter dari Tuhan merubah semuanya. Bahkan sampai sekarang ketemu pun masih salamannya kan. Bebas kerjaannya oke, kerjaannya oke sih. Bagaimana dia Kota Semarang kan anak komunitas buat belas sih. Anteng banget loh, ngantukan orang dia. Tangi. Ayo bal-balan, oke, bener nggak? Itu perubahannya besar. Yang gajinya itu kalau lihat wajahnya kan pengennya nyambut dong, pengennya bales dong. Kalau ketika sudah benar-benar berubah itu, ini benar-benar ini aku mengakui ya, kita semua masih jadi manusia ya. Bener ya, kalau gitu pengen bales nggak? Pengen. Ketika sudah berubah ini, ketemu tuh bang. Ya kita. Kemarin sing anak-anak sing nikah dari mana aja, dari sini. Bahkan dengan seperti itu namaku lebih naik dah. Tanpa aku harus menaikkan diriku, namaku sudah naik. Padahal aku tidak kenal dengan ketua perwil yang ada di Perwil Barat, Perwil Timur dan sebagainya. Mereka kenal aku. Hanya karena masalah apa? Perebutan posisi jabatan ketua DPA Kota Semarang. Aku tidak kenal mereka. Tiba-tiba ada surat, besok isi di sini ya untuk firman Tuhan. GPI Wangun nih, mungkin dijel. GPI ini, bener ya mas? Udah gitu tuh.
Kalau kita merendah dan dinaikkan Tuhan, ada yang bisa nurunin kita. Amin. Amin. Tapi kalian sama. Jadi jangan pernah pakai polanya kalian sendiri. Tapi pakai polanya Tuhan. Kalau Tuhan punya seperti itu, ya sudah lakukan. Cuma penuh dengan kerelaan hati, bukan dengan kesombongan. Nah, kalau sudah sombong itu ada suka itu kalian disikat, Pak, kasih satu-satu. Sombongnya bagian apa? Bisa dibangun teman-teman. Di karakter dimulai dari mengenal Tuhan dengan sungguh. Udah itu kok satu. Nanti yang berikutnya aku dipanggil lagi, tak kasih yang kedua, ketiga, keempat sampai yang ke 10. Itu tentang karakter toh. Tapi yang pertama adalah apa? Kenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan lebih dalam. Caranya gimana? Suka membaca Alkitab apa Alkitab? Apa Alkisah? Alkitab, Alkisah atau apa? Berdoa setiap hari. Ketika kita melakukan dosa, akuilah dosaku. Jadi jangan terus ngomong aku nggak pernah berdosa, kok itu lebih dosa, men. Karena aku nggak mengakui dosaku. Sip? Paham? Sudah masuk dalam sini? Masuk di sini? Kemudian dilakukan. Cepatlah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi yang menurut agungnya Tuhan itu kalian kerjakan dengan sungguh. Ketemu dengan siapa kalian harus bisa berkat. Bukan batu sandungan. Kalau kalian disandung apa yang dilakukan? Cepat pelan berdiri. Jangan kemudian disandung langsung. Kalau disandung cepat pelan berdiri. Jangan lama-lama. Iya, kayak topi itu. Jadi topi ya. Cip. Sekecil itu aja berani ngomong loh. Masa kalian salah sama topi? Harus berani apa? Speak up, berani ngomong. Apalagi ngomongnya kasihnya kan. Siap? Mau? Mau? Yuk hari ini silakan satu orang pimpin dalam doa untuk firman dari ibadah kita. Kita mulai. Siapa yang siap? Oh, langsung antang toh, Mas Moses. Oke, langsung semuanya hening, sangat bersahaja. Langsung duduk kepala. Nikah kita mulai. Ayo, siapa? Teman-teman, nggak usah tak ini, nggak usah tak duding, tak tunjuk, tak duding. Siapa? Pulangku malam loh nanti loh. Semakin lama semakin nganu loh, wes. Aku tak aman mas. Siapa yang mau berdoa? Ya, ayo. Terima kasih Tuhan untuk acara kegiatan Youth Dance yang sudah kau laksanakan hari ini. Supaya semua yang diberikan oleh KA berat ini dapat menjadi berkat bagi
Siap? 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 Siap ya? Yakin ya? Coba tadi ya, siapa ini? Siap? Yakin ya? Bener loh ya? Bener ya? Sip? Sip ya, yakin ya? Yakin? Yakin ya? Yakin? Nanti semua setiap hari harus ada membaca Alkitab. Gak boleh enggak? Hari ini kita selesaikan kedagingan kita, dosa kita buang semua. Start malam ini kita habis tidur kan? Apa masih ada yang mau begadang? Boleh. Nanti di incer rumah nama loh. Dijanjiin kerumnya. Oke. Ya, habis ini istirahat. Besok pagi bangun sudah siap dengan aktivitasnya. Sebelum itu harus apa? Ditambah dengan nah, bacaan kita. Aku tidak mau demi baca dulu, nanti tanya Nono, tanya Tante Mega, tanya Kak Moses, tanya tante-tante umum yang lain di sini, tanya Mas Noven, supaya kalian terus setiap hari dibahari. Siap ya teman-teman ya. Dan aku pengen melihat teman-teman di sini semakin hari bukan semakin biasa saja, tapi semakin luar biasa. Jadi panjangan tangan Tuhan. Mau? Mau? Berarti siapa yang sudah siap nantinya akan dipilih Tuhan jadi gembala? Belum ada ya? Nanti ketemu yang berikutnya ya, tak lain lagi ya. Siap ya? Amin? Amin? Siap? Yakin? 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 Siap? Mau? Yakin mau? Mau yakin? Yakin? Tip ya? Tip? Oke, kalau tip berarti apa Mas? Hari ini berarti sudah selesai. Adakah pengumuman Mas? Monggo. Mas Moses. Ya, pengumuman.